Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan, kami hanya sekedar mengingatkan Anda, akan lebih baik jika Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, dan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 779, alinea kedua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam tatajarrad an-nafsu lillah, kalau hati kita ini masih bergantung kepada selain Allah, masih ada andalan lain selain Allah, artinya belum ada poros garis lurus kita dengan Tuhan, ya. Kemudian juga walam tataharrar abadan min dawtil qiyami wal awda', dan juga kita belum bisa memerdekakan hati kita dari tekanan-tekanan nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai yang lainnya. Wad-darurati, dan juga kita belum memerdekakan diri kita dari kebutuhan-kebutuhan yang membelenggu kita. Wal masalihi, dan juga kita belum memerdekakan diri kita dari berbagai macam kepentingan. Wal hirsi, dan juga kita belum bisa memerdekakan hati kita dari kerakusan kita. Wasyuhi, dan kekikiran kita. Walam tertafi abadan alal masalihi wal maghanim, dan juga kita belum meningkatkan, ya, hati kita untuk melepaskan diri dari berbagai kepentingan dan keuntungan. Wal matami'u wal matamihu, dan semua keinginan dan harapan. Walam tastash'ir abadan tilka talaqata wal karamah wal isti'ala, dan kita juga belum dapat merasakan adanya keberuntungan, adanya kehormatan, dan adanya ketinggian derajat kita. Allati yuhissuha al-qalbul mamlu'u billah, yang dapat dirasakan oleh hati yang sudah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amamal qiyami wal awda'i, menghadapi nilai-nilai yang ada di masyarakat, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Wa amamal ashkhas, menghadapi orang-orang yang ada di masyarakat. Wal ahdathi, dan juga menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Wa amama al-quwa al-ardiyati, dan juga menghadapi berbagai macam kekuatan yang ada di bumi ini. Wasultani, dan para penguasa, wa ashabi sultan, dan para pejabat-pejabat yang lainnya. Wa min huna tabduru badratan nifaq, disinilah mulai benih awal muncul sebagai kemunafikan di dalam diri kita.
wa man nifaqu fi haqiqatihi illa ad-dha'f 'anil israr 'alal haqqi fi muwajahatil batili. Sesungguhnya kemunafikan itu tidak lain pada hakikatnya melainkan merupakan kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk terus berjuang, untuk tetap bertahan membela kebenaran menghadapi kebatilan. Wahada adhaf, dan kelemahan ini wa thamratul khaufi wa tama' adalah buah daripada rasa takut yang mencengkeram kita dan juga keinginan yang ada di dalam diri kita. Wa ta'liquha bi ghairillah, dan kita menggantungkan keinginan itu kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah itu. Wa thamratut taqayyudi bi mulabasatil ard, dan juga hasil daripada keterikatan kita dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Wa muwada'atin nas, dan juga merendahkan diri kita kepada manusia. Fi uzlatin an mahjillahil lil hayat, kita jauh daripada agama Allah yang telah diturunkan sebagai guide of life untuk kehidupan ini. Wahunaka munasabatun fisya, di sini, di sana terdapat suatu kesempatan, satu siak, alur kalimat di dalam aili bainal hadis anil iman, antara pembicaraan tentang keimanan billahi kepada Allah, wa tajarrudi fil qiyami bisyahadati lahu, dan juga memurnikan hati kita dengan nilai-nilai yang dengan melaksanakan, ya, menyatakan dengan sesungguhnya al-qiyam bisyahadati, artinya melakukan pembuktian akan keyakinan kita. Wa bainal hadithi anin nifaq, dan juga antara pembicaraan tentang kemunafikan ila janibil munasabatil amati, di samping juga tentang kondisi yang umum yang lainnya. Allati yukawwinuha, ya, mawdu' as-surati, yang dibangun oleh surat ini, al-asil, yang asli, wa huwa tarbiyatul jama'atil muslimah bimanhajil Islam, yaitu dalam rangka edukasi terhadap kelompok atau masyarakat Islam dengan agama Allah ini. Wa mu'alajat rawasibil baqiyati binal jahiliyah, dan juga mengobati, menyelesaikan, menghilangkan, ya, endapan-endapan, sisa-sisa yang tersisa dari pemahaman-pemahaman primitif pada zaman itu, ya, jahiliyah itu primitif. Wa ta'biyatun nufusi kadzalika, dan juga melakukan mobilisasi terhadap diri kita sendiri, diddu dha'fil basyari, menghadapi kelemahan manusia al-fitri, yang secara fitrah. Summa, kemudian khawdul ma'arakah, kemudian juga kita menghadapi peperangan, menghadapi perang melawan kebatilan. Ya, bihadhil jamaati, dengan komunitas muslimah ini menghadapi apa? Ma'al musyrikin min hawalaiha, menghadapi orang-orang musyrik yang ada di sekitar mereka. Wa ma'al munafiqina fiha, dan juga menghadapi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah mereka. Wasiyaqu mutasilun fi hadzal hadaf, ya, siyaqul kalam, runutnya kalimat dalam Al-Quran di sini bersambung, ya, dengan tujuan tersebut, ya, min mabda'is surati ila muntahaha, dari mulai awal surat ini sampai di akhirnya. Wa hakadha yasarikul hadits anin nifaq, demikianlah, ya,
berbicara tentang kemunafikan, ya, dibicarakan secara mendalam, wal munafiqin, dan tentang orang-orang munafik, tentang kemunafikan dan orang-orang yang munafik. Baqiyat hadzal dars, sebagai kelanjutan bagi pelajaran ini, wa huwa khitamu hadzal juz, sebagai akhiran dari juz ini, ya, ba'da tilka surati, setelah penjelasan yang terang seperti itu, allati rasamatahal ayah, yang telah dilukiskan oleh ayat tersebut, as-samiqati, ya, yang sangat tinggi, li ta'ifatin minal musyrikin, terhadap orang-orang munafik, yaitu apa? Amanu tsumma kafaru, mereka telah beriman kemudian mereka kafir lagi, tsumma amanu, kemudian beriman lagi, tsumma kafaru, lalu kafir lagi, tsumma zdadu kufra, kemudian semakin bertambah besar kekufurannya, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk lagi, murtad lagi. Namanya, kalau batas sini namanya leab-leab. Nah, ini yang diancam oleh Allah untuk mereka yang leab-leab itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir begitu, mangga. Orang kafir begitu masuk Islam, silakan, mangga. Setelah masuk Islam, ya sudah, ya, qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka sudah selesai berhenti, sudah mendapat penerangan di dalam pikirannya, sudah mendapatkan hidayah, ya sudah, yang sudah diampuni semua oleh Allah. Dijanjikan Allah begitu kok. Tetapi kalau kafir lagi ya ntar dulu ini mah, ini persoalannya ini psikopat, ini gangguan kejiwaan persoalannya. Wa min huna, dari sini, tabda'u alhamlah allati sabaqat al-isyaratu ilaiha, disinilah mulai kampanye dilakukan, ya, sebagai isyarat yaitu ala nifaq, kepada kemunafikan, wal munafiqin, yaitu kemunafikan itu tidak lain adalah merupakan gejala lemahnya jiwa kita, karena ada rasa takut dan ada rasa harapan. Jadi orang munafik itu tidak punya ideologi, tidak punya tujuan dalam hidupnya. Yang penting dia punya keuntungan, bisa selamat, selesai. Nah, itu bisyata asalibiha, dengan berbagai cara, al-jadirah, yang penting, bidirasah, dengan pembelajaran, wa ta'ammul, dan renungan, lima'rifati tabiatil manhaji, untuk mengetahui tabiat agama ini, wa huwa yuzawilul amal ala tabiati wa fi waqi'il hayati wal qulub, menyangkut secara realita dan juga kehidupan hati kita. Selanjutnya, firman Allah selanjutnya adalah basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban. Sebelum Anda mendengarkan lebih lanjut, akan sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel ini, tidak lain dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tolong beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang munafik bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat pedih. Ini adalah bahasanya berikan kabar gembira. Kalau Anda berkenan, silahkan datang ke sini. Pasti saya jemput dengan pedang. Jemput dengan apa? Dengan pedang. Iya, tak elus-elus karo paru kira-kira.
akan kugosok mukamu dengan parut gitu. Dan kalimat itu menunjukkan saking sangat marahnya. Ya kan begitu. Jadi bukannya beritahukanlah ancaman buat mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa, tidak. Tapi sampaikan kabar berita gembira buat mereka, nanti akan diberikan siksa. Ini artinya menohok betul-betul kalimat semacam ini. Bukan nadhiran tapi basyiran. Siapa mereka? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu yang lebih bersahabat dengan orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Lebih cenderung ayabtaghuna 'indahumul 'izzata, apakah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan cara begitu? Fa innal 'izzata lillah jami'a, sesungguhnya segala macam bentuk kemuliaan semuanya adalah dalam genggaman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memberikan kemuliaan kepadamu kecuali Allah yang bisa memuliakan kamu. Karena Allah lah yang memberikan jabatan kepadamu, dan Allah lah yang akan mencopot jabatan daripadamu. Ya. Innaka tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memuliakan kamu dan hanya Allah lah yang menghinakan kamu. Tu'til mulka liman tasha, Allah yang memberikan kekuasaan kepada kamu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah bisa mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya. Itu seperti itu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan telah diturunkan kepadamu dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukaffaru biha, dikafir-kafirkan, wa yustahza'u biha, dan dinistakan, dihinakan, dicaci maki. Apabila engkau mendengar ada orang mencaci agama kamu, menistakan agama kamu, fala taqudu ma'hum, janganlah kamu duduk bersama mereka, tinggalkan mereka. Ya, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka berbicara persoalan yang lain, bukan menistakan agama kamu. Jadi artinya ketika ada orang menistakan agama kamu, kamu tinggal pergi atau kamu laporkan ke Bareskrim? Jawab aja dulu. Allah mengatakan apabila engkau mendengar ada orang yang menistakan agama kamu, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan saja. Ditinggalkan atau dilaporkan ke Bareskrim? Hah? Ditinggalkan. Itu pun tidak memutuskan hubungan selamanya. Tetap kita harus berhubungan dengan mereka. Ya dapat hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara ya tentang hal yang lain. Selagi mereka mencaci maki kamu, kita tinggalin aja. Nah kalau berbisnis, ayo kita bicara lagi. Iya, dia punya pabrik, kamu supplier, gimana, siap masuk enggak? Ya boleh, silakan berbisnis. Bukan memutuskan hubungan. Oke? Jadi kamu ikut undang-undang penistaan agama tuh ikut ayat ini. Nah, ya ini ayat-ayat semacam ini kenapa ditinggalkan? Padahal Tuhan tidak seperti itu. Kalau kamu berdakwah, silahkan berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanah. Silahkan berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka kepada jalan Tuhan. Ya, ajak orang lain benar.
ajak orang lain hidup damai, ajaklah mereka kebahagiaan. Silakan berbagi kebahagiaan, silakan Anda tolong semua bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatul hasanah, dan mau'izah hasanah. Hikmah itu kebijaksanaan, mau'izatul hasanah itu nasihat yang baik, bukan dengan pentungan dan takbir. Harus paham. Allahu Akbar, perang mukulin orang. Memang apa begitu caranya berdakwah? Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Itu keluhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Iya. Tapi yang begitu ngomongnya, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an. Apa iya? Itu persoalannya, itulah. Tapi saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang penting ini Qur'annya ngomong gini. Nurut enggak? Nurut silakan kayak udah. Itu. Innakum idzam mithlahum. Kalau kamu gitu, idzan, jadi kalau demikian, andaikan kamu tetap duduk dengan mereka, mendengarkan ocehan mereka, mendengarkan caci makin mereka terhadap agama, dan kamu tidak peka, berarti kamu sama dengan mereka. Jadi gimana? Tinggalkan gitu aja kok. Kalau tanya kemana Pak? Mules, sakit perut. Itu innakum idzam mislahum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah nanti akan mengumpulkan orang munafik, orang kafir bersama-sama di dalam neraka semua. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu mereka yang selalu mengintai kamu. Fa in kana lakum fathun, kalau kamu mendapat kemenangan minallah, dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Kata orang munafiknya, kalau kamu menang bilangnya apa? Bukankah kami bersama kamu? Alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun, tetapi kalau yang beruntung, yang menang orang kafir, qalu alam nasrahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin, bukankah kami melindungi kamu, mencegah jangan sampai kamu disakiti oleh orang-orang beriman. Maunya gimana ngomongnya begitu? Beliau namanya, itulah kemunafikan. Saya menduga mungkin di dalam diri kita ada kemunafikan itu. Dalam banyak kasus sehari-hari, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pemerintah. Iya, ada kemunafikan itu. Kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, munafik kecil lah. Iya kan. Ngomong sana begini, ngomong sini begini, gitu. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang akan memutuskan di antara kamu di hari kiamat nanti. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menjahati orang-orang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, cirinya ketika akan melakukan salat, qamu kusala, ya kelakat sempoyongan. Kalau mau sholat malesnya keluar. Wa idza qamu ila sholati qamu sukala yura'una nasa
apapun kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selalu saja ingin dilihat orang. Namanya penyakit riya. Gitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya mereka tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat Tuhan kecuali hanya sedikit sekali. Iya. Mudabdabina baina dzalika, terombang-ombang, terombang-ambing antara mereka, ya, mencela-mencela, la ilaha ula wala ilaha ula, bukan mukmin, bukan juga kafir. Ya nanti kalau sama orang kafir ngakunya kafir, sama orang mukmin ngakunya kafir. Ya mereka bukan kafir, bukan mukmin. Mudabdabina baina dzalika, la ilaha ula wala ilaha ula, wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Orang yang disesatkan Allah tidak akan bisa mendapatkan petunjuk sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi saya tidak akan membaik. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mental pura-pura nilainya super hati yang sudah lagi tobat. Yang pertama percaya kita ini